Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perang Melawan Hegemoni dan Keserakahan Kongsi Dagang. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Reza Julianti sebagai moderator, rekan saya Intan Lestari sebagai penyaji 1. Saya Farelia Zaskia Kaila sebagai penyaji 2. Saya Zakila Fatia sebagai penyaji ketiga. Saya Ramasari sebagai penyaji keempat. Saya Altedea sebagai penyaji kelima. Kembali ke moderator. Baiklah, itulah anggota kelompok kami. Langsung saja masuk ke materi. Selamat menyaksikan. Baiklah, masuk saja ke materi yang akan dijelaskan dengan penyaji 1. Untuk penyaji 1 dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama yang berjudul Aceh versus Portugis dan VOC. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang mengalihkan perdagangannya dari Malaka ke Aceh dan telah mendorong Aceh menjadi bandar dan pusat perdagangan. Pengembangan Aceh pandang ancaman oleh Portugis. Oleh karena itu, Portugis berupaya untuk menghancurkan Aceh. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Dan pada tahun berikutnya, Portugis kembali melancarkan serangan. Namun, serangan dari Portugis ini mengalami kegagalan. Aceh yang ingin berdaulat merencanakan perlawanan sebagai persiapan Aceh melakukan langkah-langkah, yaitu 1. Melengkapi kapal-kapal dengan persenjataan dan meriam dan prajurit. 2. Mendatangkan bantuan persenjataan dan sejumlah tentara dan ahli dari Turki pada tahun 1567. Dan yang ketiga, mendatangkan persenjataan dari Karikut dan Jepara. Setelah berbagai bantuan datang, Aceh melancarkan serangan terhadap Portugis. Portugis bertahan mati-matian di benteng Formoso dan Portugis mengeluarkan semua kekuatannya sehingga serangan Aceh digagalkan. Sebagai balasan, Portugis menyerang balik. Namun, serangan Portugis digagalkan oleh prajurit Aceh. Sementara itu, para pedagang Belanda juga ingin mendapatkan keuntungan dengan berdagang di barat Sumatera. VOC harus bersaing dengan Portugis untuk mendapatkan izin dari Aceh. Namun Aceh menolak dominasi dari para pedagang asing. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, mulai memutus hubungan dan menolak kehadiran VOC. Berontakan-berontak yang sering terjadi antara kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil mengusir Aceh. Begitupun juga Aceh tidak dapat mengusir Portugis dari Malaka. Portugis dapat diusir oleh VOC pada tahun 1641 setelah VOC bersekutu dengan Kesultanan Johor. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah penyampaian materi dari penyaji 1, beri A+. Baiklah, materi yang kedua akan dijelaskan dengan penyaji kedua. Kepada penyaji kedua dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan Maluku angkat senjata. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dan memusatkan kedudukannya di Tidor. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Persaingan itu semakin tajam setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidor. Pada tahun 1529, terjadi perang antara Tidor melawan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung-junjung di badan yang akan membeli cengkih di Tidor. Tentu saja Tidor tidak dapat menerima tindakan armada Portugis. Rakyat Tidor angkat senjata. Terjadilah perang antara Tidor melawan Portugis. Itu saja penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Itulah penyampaian dari penyaji 2, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh penyaji 3. Kepada penyaji 3 dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Sultan Agung versus JPCN. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal di Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahannya, Mataram mencapai masa keemasan. Cita-citanya yang pertama yaitu untuk menyatukan seluruh tanah Jawa. Yang kedua, untuk mengusir kekuasaan asing di Nusantara. Terkait dengan cita-citanya itu, Sultan Agung sangat menentang keberadaan VOC. Terkait dengan cita-citanya ini, Sultan Agung sangat menentang keberadaan VOC. Apalagi VOC yang sangat memonopoli perdagangan di pribumi sehingga mengalami kemunduran. Sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Setelah penyampaian dari penyaji ketiga, selanjutnya penyampaiannya yang akan disampaikan oleh penyaji 4 dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya penyaji 4 akan menjelaskan materi tentang perlawanan Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang terkenal di Nusantara.
Pusat kerajaan ini berada di Sombo Opu yang sekaligus pelabuhan kerajaan Goa. Sombo Opu senantiasa menerima siapa saja di kota ini. Banyak para pedagang asing tinggal di kota ini, misalnya Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda. Mereka diizinkan membangun loji di kota itu. Gonta-ganti yang ditindakan monopoli perdagangan. Masyarakat Goa hidup mereka bersahabat kepada siapapun tanpa membandingkan yang istimewa. Masyarakat Goa senantiasa memegang prinsip mereka, yaitu tanahku terbuka bagi semua bangsa. Dengan prinsip inilah kerajaan Goa cepat berkembang. Kembali ke moderator. Itulah penyampaian dari penyaji keempat, selanjutnya akan diterangkan oleh penyaji kelima. Untuk penyaji kelima dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima yang berjudul Rakyat Riau Angkat Senjata. Rakyat Riau Angkat Senjata adalah sebuah gerakan perlawanan yang dilakukan rakyat Riau terhadap tindakan sewenang-wenang FOC. Ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh FOC. Politik memecah belah yang dilakukan FOC berhasil menanamkan pengaruh di Kepulauan Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Kampar, Rokan, dan Indragiri pun semakin terdesak oleh ambisi monopoli dan tindakan sewenang-wenang FOC. Sultan bersama para panglima dan penasehatnya pun mengatur siasat baru. Sultan berpura-pura untuk memberikan hadiah kepada orang-orang Belanda, dan siasat ini dinamai dengan siasat hadiah Sultan. FOC setuju dengan ajakan damai ini dan perundingan dilakukan di loji Pulau Guntung. Pada saat baru memulai perundingan, Sultan justru dipaksa untuk tunduk kepada pemerintahan FOC. Saat itulah Sultan segera memberi kode kepada anak buahnya untuk menyergap dan membunuh orang-orang Belanda di loji itu. Loji segera dibakar dan rombongan Kesultanan Siak pun kembali ke Siak dengan membawa kemenangan. Meskipun mereka belum berhasil mengusir FOC dari Malaka. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah penyampaian dari penyaji kelima. Selanjutnya akan diterangkan oleh penyaji keenam. Untuk penyaji keenam dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said disebutkan juga Perang Suksesi Ketiga. Perang ini disebabkan oleh penyerahan Mataram kepada VOC. Perlawanan berlangsung dari tahun 1946 sampai 1957 dan berakhir dengan adanya Perjanjian Gayati dan Perjanjian Salatiga yang dilahirkan di Surakarta tanggal 28 Mei Desember 1795. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah penyampaian materi dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di Like, comment, share, and subscribe.